wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kali ini kita bertemu kembali dalam rubrik Ngopi, Ngobrol Pagi bersama saya, Zulkarnain. Kali ini kita menghadirkan caleg dari Partai Umat Dapil 3 nomor urut 1. Nomor urut 1 ini, sahabat MUI TV harus diingat ya. Nomor 1 Dapil 3 Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Bantar Gebang. Ini adalah jagoannya Partai Umat. Sekaligus Ketua Umum Partai Umat Kota Bekasi, Bapak Insinyur Haji Supriyadi SH MM. Selamat pagi Pak Supriyadi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana Pak Supriyadi persiapan Pak Supriyadi sebagai caleg Dapil 3 nomor urut 1 Kota Bekasi? Persiapan untuk bersaing. Artinya kan walaupun partai baru harus sudah siap bersaing. Bersaing dengan Dapil 3 yang lainnya. Bagaimana persiapannya? Persiapan kami seluruh kemampuan yang ada pada saya pribadi maupun pada partai kita sudah persiapkan. Termasuk mempersiapkan seluruh kader-kader terbaik di Partai Umat untuk Dapil 3. Iya. Kenapa? Karena kita tahu di Dapil 3 ada 7 incumbent. Harus dari kita tahu 7 incumbent, 7 incumbent yang mau diambil? Yang diambil ada 11 orang. orang. 11 Jadi ya. Masih ada untuk peluang partai 4. Baru masih ada peluang 4. Ya. Tetapi kami yakin incumbent pun juga mempunyai kendala-kendala khusus yang tingkat kesulitannya sama dengan kami partai baru. Kendalanya apa? Kendala kalau umpama kami partai baru kekurangan APK, alat peraga kampanye, karena kita partai baru, tetapi kami semuanya seluruh caleg itu berpegang tangan bersama, bergandengan tangan untuk bagaimana memenangkan kontestasi politik di Kota Bekasi ini. Kenapa kurang APK? Karena kan APK ini sangat diperlukan kan dalam setiap pemilihan umum legislatif. Sebenarnya kata kurangnya itu artinya kita tidak bisa memenuhi seperti partai-partai yang banyak. Iya. Artinya partai-partai yang sudah established. Iya. Kalau umpama sesuai standar kita penuhi semuanya, baik bendera maupun alat peraga yang lain kita lakukan. Tetapi yang penting saya pribadi dan juga kawan-kawan itu kita lebih mengedepankan door to door. Jadi kita datang ke rumah-rumah baik keluarga maupun orang-orang yang baru kita kenal atau kita memperkenalkan diri di tempat-tempat. Bagaimana caranya Pak Supriyadi datang door to door ke rumah-rumah ini? Caranya bagaimana? Kami jalan saja bersama, kadang ditemani istri, kadang kawan, kita jalan membagikan kartu nama, sambil ngobrol apa kendala, apa kesulitan, dan apa solusi yang bisa kami berikan pada saat kami nanti duduk di legislatif DPRD Kota Bekasi. Gitu. Kira-kira hal apa yang paling menonjol di daerah Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang? Yang menonjol, yang kira-kira paling krusial lah harus dituntaskan ketika nanti Anda duduk di legislatif. Kalau di Rawalumbu, kebetulan saya bertempat tinggal di Rawalumbu, itu yang krusial adalah banjir. Oh, banjir. Banjir. Oh, Terutama iya. di Kelurahan Pengasinan. Nah, ini sudah terkenal di mana-mana sehingga itu harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya sebenarnya susah-susah gampang. Karena kita ada irisan dengan kabupaten. Oh. Jadi harus kita selesaikan bersama dengan
provinsi. Sehingga ya kita mengharapkan juga bahwa kerjasama antar provinsi di tingkat Jawa Barat itu harus betul-betul solid sehingga penyelesaian tidak tidak sedikit lah, artinya harus komprehensif kita menyelesaikan, harus selesai secara tuntas. Nah selama ini hanya diselesaikan seperti tidak tuntas, karena saya melihatnya ada kendala-kendala di kabupaten lain, Kabupaten Bekasi. Nah itu yang kawan-kawan. Nah karena kami sudah bertekad dari Partai Umat, kalau kami yang terpilih baik di kabupaten di kota Bekasi, di Jawa Barat dan DPR RI, itu akan kami selesaikan tuntas masalah banjir yang memang wilayah Rawalumbu ini rawan banjir ya. Dari setiap pileg selalu akan dituntaskan banjir Rawalumbu ini. Kenapa sampai sekarang nggak bisa selesai? Karena saya pernah lewat di sana, tidak hujan, hanya rintik, sudah banjir. Nah, saya melihatnya kalau di Pondok Hijau itu kita ada saluran yang mengalir di bawah tol. Nah, kemudian ditambah lagi di saluran masuknya itu ada lagi tiang yang baru yang juga menghalangi tiang rel kereta api cepat. Nah, itu mengambil space sehingga hujan sedikit pun akan mempengaruhi. Banjir. Ini harus dituntaskan betul-betul supaya juga tidak mempengaruhi proyek nasional, tetapi banjir di masyarakat juga bisa terselesaikan dengan baik. Selain banjir apa lagi kira-kira? Masalah pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan di kita ini harusnya kan negara tampil bahwa pendidikan itu merupakan hak warga negara dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi. Nah, kita melihat juga bahwa penerimaan sekolah-sekolah negeri itu dengan adanya sistem PPDB itu menandakan kurangnya sekolah yang disediakan. Sebenarnya kesalahan ini kesalahan pemerintah. Karena kewajiban pemerintah itu menyediakan sekolah, tapi ketidakmampuannya menyediakan sekolah sehingga terjadi zonasi yang sangat menyulitkan warga. Nah, hal ini harus diselesaikan dengan pembangunan sekolah di setiap daerah sehingga betul-betul tidak ada zonasi itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar mewajibkan warga negara untuk sekolah dan negara mewajibkan dirinya juga untuk menyediakan, sehingga harusnya masalah pendidikan ini selesai. Pak Supriyadi setuju nggak kalau sekolah SLTA ini dipegang oleh Distrik Jawa Barat? Kalau dulu sebelumnya SD, SMP, SMA itu Kota Bekasi, sekarang dialihkan ke Jawa Barat. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kalau saya setujunya lokalisasi saja. Tidak ada Jawa Barat. Tidak ada Jawa Barat. Kenapa? Karena orang tua murid pun juga akan kesulitan untuk komunikasi ke Jawa Barat. Baik juga pemangku pendidikan itu sendiri. Kenapa? Karena Jawa Barat ini terdiri dari 27 provinsi. Kalau disatukan di sana, maka di sana akan menumpuk pekerjaan. Tapi kalau umpama bagi di tiap kabupaten kota saja, insya Allah itu seperti dulu tidak terlalu sulit. Baik, sahabat MUI TV, Pak Supriyadi mencanangkan akan penambahan jumlah ruang-ruang sekolah di Kota Bekasi, khususnya di Dapil 3. Ya. Bagaimana implementasinya nanti kita tunggu saja. Kalau beliau memang terpilih salah satu dari Partai Umat ke kursi legislatif. Sebelumnya kita lanjutkan, kita ngopi dulu sebentar. Ayo Pak. Terima kasih.
Enak sekali kopinya nih, mantap. Alhamdulillah. Baik, sahabat MUI TV, kita lanjut lagi dengan Pak Supriyadi. Bagaimana rencana konkret Pak Supriyadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi melalui kebijakan dan program Partai Umat? Program yang akan kami lakukan Iya. akan mereview semua perda-perda yang berkenaan dengan kesejahteraan, baik yang berkenaan dengan UMKM maupun yang berkenaan dengan bidang sosial. Kami akan melihat bahwa mana perda yang bisa ditingkatkan. Kalau umpama ada yang belum, maka kita buat perdanya supaya betul-betul masyarakat ini merasakan hadirnya negara, walaupun ini tingkat kabupaten kota. Iya. Gitu. Perda apa saja kira-kira yang masih perlukan? Sekarang kan sudah sampai ke Perda 44. Kira-kira nanti memasuki 2025 perda apa yang dipersiapkan? Yang kira-kira masih kurang? Pertama kita akan review perda UMKM. Kenapa? Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita itu banyak bertumpu di UMKM. Ya. Sehingga itu betul-betul harus kita persiapkan baik sarananya maupun prasarana supaya UMKM bisa maju. Ya. Karena kita tahu suku guru ekonomi untuk masyarakat itu ada di UMKM. Sehingga itu harus betul-betul bagaimana kita menciptakan aturan main yang tepat guna, tepat sasaran dan bisa membuat UMKM itu maju. Yeah. Kemudian untuk kesejahteraan guru-guru, ya kita tahu bahwa ada guru-guru yang mencerdaskan bangsa terutama di bidang agama, yaitu guru-guru TPA, guru-guru TPQ, itu sampai saat ini belum tersentuh. Sehingga kita harus buat perdanya supaya dia juga merasakan bagaimana negara hadir dalam dunia pendidikan dan juga kepada guru-guru tersebut. Yeah. Kemudian apa strategi Pak Supriyadi dalam mengatasi tantangan kota terkait infrastruktur dan transportasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bekasi? Kalau berkenaan dengan pergerakan pegawai menuju kantor, terutama hari-hari kerja, maka kantor-kantor yang ada di Bekasi kita akan persiapkan untuk bagaimana dia menampung terutama karyawan-karyawan yang bekerja untuk dekat dengan tempat kerjanya, sehingga mobilitas lalu lalang kendaraan itu tidak terlalu banyak pada jam-jam kerja ataupun pulang kantor. Bagaimana kolaborasi antara Partai Umat dengan pemerintah Kota Bekasi sendiri? Kita tahu bahwa partai adalah mitra pemerintah yang berfungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan daripada pemerintah itu, sehingga ya kami Partai Umat mengamati di mana yang harus kita dukung, di mana yang harus kita perbaiki. Kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik. Karena dengan berjalannya pemerintahan yang baik, maka masyarakat akan menikmati. Sudah ada belum yang pernah dilakukan pemberian masukan kepada Pemkot Bekasi? Karena memang banyak permasalahan di Kota Bekasi yang belum terselesaikan. Ada nggak Partai Umat pernah memberikan kontribusi masukan kepada Pemkot Bekasi? Secara gamblang memang belum ada, tetapi ada beberapa konsep yang sudah dipersiapkan oleh kita partai untuk bagaimana membuat pemerintahan Kota Bekasi ini lebih baik dan lebih transparan lagi. Ya. Apa rencana khusus Partai Umat untuk apa rencana khusus Pak Supriyadi untuk memperkuat citra branding Partai Umat di Kota Bekasi? Ada nggak rencana khusus
dari Pak Supriyadi sebagai Ketua Umum Partai Umat Kota Bekasi untuk memperkuat citra atau brandingnya? Kita tahu bahwa tagline Partai Umat itu melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Iya. Nah, cross itulah yang akan kita perkuat brandingnya, di mana kita tahu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu didambakan oleh semua masyarakat agar betul-betul tercapai tujuan daripada pemerintahan itu, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, dan mengamankan semua aktivitas masyarakat. Oke. Baik. Kemudian apa langkah-langkah konkret yang akan Pak Supriyadi ambil untuk memperkuat solidaritas dan persatuan dalam Partai Umat di Kota Bekasi? Solidaritas, ya kita memperkuat internal, bagaimana supaya sesama pengurus dan anggota kita solid dan saling mendukung. Kemudian kita adakan silaturahim antar partai dan juga mengadakan hubungan yang baik dengan Pemda, sehingga branding Partai Umat, keberadaan Partai Umat bisa menjadi mitra yang baik dan juga bisa menjadi penyeimbang yang baik bagi berjalannya pemerintahan yang baik. Dengan segala macam yang sudah Pak Supriyadi sampaikan tadi, artinya berapa kursi yang akan diambil dari Dapil 3 nanti? Dari pertemuan atau rapat-rapat dan keputusan partai yang kita telah buat, bahwa Partai Umat mencanangkan 8 kursi untuk Kota Bekasi. Dari Partai Umat, dari seluruh dapil yang dari ada. 5 dapil itu 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi berarti kursi mana yang terbesar diambil? Dari dapil mana? Setiap dapil kita canangkan 1. Berarti 5. Kemudian dapil 2, dapil 3, dan dapil 5. Itu artinya 222 ya? Ya. Dapil 2? Iya. Dapil 3? Dapil 3. Dapil 5? Dapil 5. Oke, berarti 8 kursi. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Walaupun kita tahu dapil 5 itu termasuk dapil yang tingkat kompetitornya tinggi. Cukup tinggi. Kenapa? Karena di sana kami tahu ada 13 incumbent kalau tidak salah itu. Padahal yang mau diambil berapa kursi? 2. Bukan, dari 13 itu berapa kursi yang mau diambil incumbent? Ya pasti ada incumbent yang nggak dapat di sana, karena 13 dari 10. Dari 10? Iya. Berarti ada 3 yang out. Yang enggak. Nah, sementara artinya di antara incumbent juga itu was-was mereka. Nah di tengah kegamangan itulah ya kita maju, dan kemudian kita juga mengamati karena ya jangan ada persaingan yang tidak sehat. Sementara di dapil 3 dari 7 incumbent 7 ya? 7. Tapi ada 11 kursi yang mau diambil. Ada 11. 4 yang lowong. 2 paling tidak diambil oleh Partai Umat. Ya. Baik. Kira-kira apa yang mau Pak Supriyadi sampaikan kepada pemirsa? Silakan. Ya, pemirsa MUI TV yang kami hormati, saya Supriyadi, Ketua Partai Umat Kota Bekasi yang juga menjadi caleg di Dapil 3 Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang. Saya berjanji kalau saya terpilih sebagai legislatif di Kota Bekasi, maka kami akan mensejahterakan UMKM 1, karena UMKM lah yang bisa kita bangun sehingga ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya melihat UMKM tumbuh di saat COVID pun masih bertumbuh, sehingga kalau difasilitasi dengan baik regulasi maupun tempat yang baik, maka dia akan lebih maju lagi. Kemudian yang kedua,
saya akan membuat perda bagaimana supaya mengusulkan perda bagaimana supaya guru-guru TPA, guru-guru yang sampai saat ini belum tersentuh oleh pemerintah itu bisa merasakan kesejahteraan. Jadi kemudian yang ketiga, banjir di Kota Bekasi khususnya di dapil saya akan saya perbaiki, akan saya selesaikan. Insya Allah dengan tekad yang baik, dengan dukungan masyarakat, saya yakin bisa selesai dengan baik. Karena itu jangan ragu, pilih calon legislatif nomor 1 dari Partai Umat atas nama Supriyadi. Dan ingat, Partai Umat ada di urutan terakhir nomor 24 dari seluruh partai yang ada. Jadi jangan ragu-ragu, Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, pilih nomor 1. Demikian perkenalan dan iklan yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat MUI TV, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Supriyadi, caleg Dapil 3 nomor urut 1 dari Kota Bekasi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi.